Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hilatul Sabani, MPM 18056 dari kelas Manajemen B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2018. Yang akan dibahas yaitu yang pertama, alasan mengangkat judul penelitian ini, fenomena masalah penelitian, faktor yang mempengaruhi variabel Y, jurnal pendukung, bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang pertama, alasan mengangkat judul penelitian ini, yaitu dilihat dari laporan keuangan keduanya, yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk 2016 sampai 2018 memang mengalami peningkatan berupa total aset, penjualan, dan laba bersih setiap tahunnya. Selain itu, juga untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan antara kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya, fenomena masalah. Kita lihat pada tabel berikut, dapat dilihat total aset, penjualan, dan laba bersih mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi pada PT Kalbe Farma peningkatannya sangat tinggi. Selanjutnya, jurnal pendukung. Di sini diberikan 4 jurnal pendukung. Yang pertama dari Betri Traci Rutulalo tahun 2013 dengan judul Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Domestik dan Asing yang go public di Indonesia. Yang kedua, jurnal dari Ilmitu Hasanah, Jenny Susanti, Budi Wahono pada tahun 2017 dengan judul Proposal Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, jurnal dari Nindri Wensen, Sri Murni, dan Victoria Untu pada tahun 2017 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Bank Mandiri Persero Tbk dan Bank Sentral Asia atau Persero Tbk pada tahun 2011 sampai 2015. Yang keempat, dari Zera Elisa Derek, Perengkuan Tommy, dan Dedi N. Baramuli pada tahun 2017 dengan judul Proposal Analisis Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011 sampai 2016. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Menurut Munawir 2012 halaman 31, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan tersebut ada likuiditas, solvabilitas, profitabilitas atau rentabilitas, dan stabilitas ekonomi. Berikutnya pada bab 1. Pada bab 1 berisi poin-poin latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pada era globalisasi ini tentunya perusahaan dituntut untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya agar dapat mempertahankan perusahaannya. Di Indonesia sendiri memang sudah banyak industri farmasi, tetapi untuk lebih maju, alangkah lebih baiknya perusahaan tersebut menggo-publikkan perusahaannya. Beberapa perusahaan yang sudah go public
di Bursa Efek Indonesia itu ada Kimia Farma, Kalbe Farma, Farmasi Jamu Sido Muncul, Mar Indonesia, dan lain-lainnya. Selanjutnya, perumusan masalah. Dari latar belakang tadi, kita dapat merumuskan masalah penelitian ini. Yang pertama ada, apakah terdapat perbedaan antara current ratio atau CR pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk periode 2016 sampai 2018. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan Return on Asset atau ROA pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk periode 2016 sampai 2018. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan pada Net Profit Margin atau NPM pada kedua perusahaan tersebut. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan Total Asset Turnover atau TATO pada kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan dari penelitian ini yang pertama ada untuk menganalisis perbedaan current ratio. Yang kedua, untuk menganalisis perbedaan Return on Asset atau ROA. Yang ketiga, untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan pada net profit margin antara PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk. Yang keempat, untuk menganalisis perbedaan pada total asset turnover atau TATO antara PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk pada periode 2016 sampai 2018. Berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, manfaatnya dapat menambah pengetahuan dan analisa mengenai perbandingan kinerja keuangan pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk pada periode tahun 2016 sampai 2018. Yang kedua, bagi perusahaan, manfaatnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan mengenai analisis kinerja keuangan pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk periode tahun 2016 sampai 2018. Yang ketiga, manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, bab 2. Pada bab 2 ini berisi poin-poin seperti kajian teori, peneliti terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu kajian teori. Kajian teori sendiri berisi variabel dependen dan variabel independennya. Variabel dependen pada penelitian ini itu kinerja keuangan. Kinerja keuangan menurut Sucipto tahun 2003 yaitu penentuan ukuran tertentu yang mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y menurut Munawir 2013 halaman 31 ada likuiditas, solvabilitas, rentabilitas atau profitabilitas, dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, variabel independen. Variabel independen atau variabel X pada penelitian ini ada 4. Yang pertama ada current ratio. Current ratio menurut Kashmir 2014 yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo. Indikator dalam current ratio ini terdiri dari aset lancar dan kewajiban lancar. Current ratio juga memiliki rumus aset lancar
dibagi kewajiban lancar. Jadi, jika suatu perusahaan lebih dari 1,0 kali, maka perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya. Jadi, semakin tinggi angka current ratio, maka kinerja perusahaan juga semakin baik. Yang kedua ada variable independent X2 return on asset atau ROA. Return on asset sendiri menurut Ecuador Tendalilin 2010 halaman 372 yaitu sejauh mana kemampuan per aset perusahaan bisa menghasilkan laba. Indikator dalam return on asset ini terdiri dari laba bersih dan total aset atau total aktiva. Return on asset ini juga mempunyai rumus laba bersih dibagi total aset. Jadi hubungan variabelnya semakin besar return on asset suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan. Dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Yang ketiga, variabel independent X3 ada net profit margin atau NPM. Net profit margin sendiri menurut Sutrisno tahun 2009 yaitu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dibanding penjualan yang dicapai. Indikator dalam net profit margin ini ada laba bersih setelah pajak dan penjualan. NPM juga memiliki rumus yaitu laba bersih dibagi penjualan. Hubungannya, nilai NPM yang tinggi menunjukkan kalau perusahaan dalam menetapkan harga produknya benar dan berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Yang keempat, variabel independent X4 ada total asset turnover atau TATO. TATO sendiri menurut Hanafi 2009 halaman 78 adalah mengukur sejauh mana suatu perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan total aset yang dimiliki. Indikator dalam total asset turnover ini ada penjualan dan total aset. Total asset turnover juga mempunyai rumus total penjualan dibagi total aset. Hubungannya yaitu semakin tinggi nilai TATO atau total asset turnover, maka suatu perusahaan mampu memaksimalkan aset dan kinerja yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan yang tinggi. Selanjutnya, peneliti terdahulu. Di sini saya hanya menampilkan satu peneliti terdahulu, yaitu Betri Teraci Rutulalo tahun 2013. Judul dari penelitian terdahulu ini, analisis komparasi kinerja keuangan perusahaan manufaktur domestik dan asing yang go public di Indonesia. Variabel pada penelitian ini, variabel Y-nya kinerja keuangan, sedangkan variabel X-nya atau independennya ada current ratio, DAR, DER, total asset turnover, return on asset, ROE, dan PAR. Teknik analisis data yang digunakan pada peneliti terdahulu ini menggunakan metode analisis independen sampel t-test. Hasil dari penelitiannya tidak terdapat perbedaan pada current ratio, DAR, DER, total asset turnover, return on asset, PAR antara perusahaan domestik dengan perusahaan asing. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ini itu terdapat perbedaan lokasi penelitian. Selain itu juga terdapat perbedaan variabel. Selanjutnya persamaannya terdapat persamaan peneliti dengan peneliti sebelumnya
yaitu memakai variabel penelitian yang sama, yaitu kinerja keuangan sebagai variabel X-nya atau dependen. Selanjutnya ada hubungan antar variabel. Yang pertama, current ratio terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi nilai current ratio, maka kinerja keuangan suatu perusahaan juga semakin baik. Yang return on asset atau ROA terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi nilai return on asset suatu perusahaan, maka kinerja keuangannya juga semakin baik. Yang ketiga, net profit margin atau NPM terhadap kinerja keuangannya, yaitu nilai NPM yang tinggi menunjukkan kalau perusahaan dalam menetapkan harga produknya benar dan berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Yaitu semakin tinggi nilai net profit margin atau NPM-nya, maka semakin baik pula kinerja keuangannya. Yang selanjutnya, total asset turnover atau TATO terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi nilai TATO atau total asset turnover-nya, maka suatu perusahaan mampu memaksimalkan aset dan kinerja yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan yang tinggi. Dan semakin tinggi pula nilai TATO, maka kinerja keuangannya juga semakin baik. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual di sini ada current ratio, return on asset, net profit margin, total asset turnover terhadap kinerja keuangan. Hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama ada H1, diduga terdapat perbedaan current rasio pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk tahun 2016 sampai 2018. Hipotesis keduanya diduga terdapat perbedaan return on asset atau ROA pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk tahun 2016 sampai 2018. Yang ketiga ada hipotesis ketiga, terdapat perbedaan net profit margin kedua perusahaan. Hipotesis keempat, diduga terdapat perbedaan total asset turnover pada kedua PT tersebut. Selanjutnya bab 3. Pada bab 3 ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu adalah riset komparatif atau penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel. Penelitian ini bersifat membandingkan variabel yang sama dengan variabel mandiri. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Payakumbuh selama bulan Oktober 2020 sampai dengan selesai, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dan diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk. Sedangkan sampel dalam penelitian ini itu laporan keuangan. Variabel penelitiannya ada dua, itu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen, independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Selanjutnya ada jenis data dan sumber data. Jenis data di sini itu menggunakan data kuantitatif atau data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa laporan keuangan dari kedua PT, itu PT Kimia Farma dan PT Kalbe Farma pada periode tahun 2016 sampai 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Yaitu metode dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan tahunan atau gambaran umum perusahaan. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri merupakan pengujian data dalam penelitian ilmiah untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam suatu penelitian agar memperoleh hasil yang akurat. Uji asumsi klasik ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas sendiri bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Ketentuannya itu nilai signifikannya di atas 5%, maka data memiliki distribusi yang normal. Jika data memiliki nilai di bawah 5% atau 0,5, maka tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji heteroskedastis. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara jika ada pola tertentu seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang ketiga ada multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antara variabel bebas atau independen. Untuk menguji multikolinearitas ini dilakukan dengan cara jika toleransi besar dari 0,10 atau 10% dan VIV-nya kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika toleransi kecil dari 10% atau 0,10 dan FIV besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Yang keempat ada autokorelasi. Uji autokorelasi ini merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana variabel Y atau dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan menggunakan besaran nilai Darwin-Watson atau DW. Dengan ketentuan, jika autokorelasi positif, jika nilai DW kecil dari -2. Jika terjadi autokorelasi, nilai DW di antara -2 sampai +2. Dan jika terjadi autokorelasi negatif, maka nilainya +2.
Selanjutnya teknik analisis selanjutnya ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini adalah regresi yang digunakan untuk melihat secara linear antara dua atau lebih variabel dependen dengan variabel dependen atau Y. Regresi linear berganda memiliki rumus Y absen sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah bla 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 ditambah error. Y absen sendiri merupakan variabel dependen. X2 dan X1 merupakan variabel independen, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi, sedangkan E merupakan error. Selanjutnya uji T. Uji T dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen atau X secara individual atau parsial terhadap variabel dependen atau Y. Uji T memiliki rumus TO sama dengan BI per SBI. Keterangannya, BI sama dengan koefisien regresi X1, sedangkan SBI merupakan koefisien standar atas koefisien regresi X1. Sedangkan TO sama dengan nilai yang dihitung atau diobservasikan. Apabila angka signifikan besar dari 0,05 atau 5% dari nilai koefisien negatif, maka H0 diterima. Dan apabila angka signifikan kecil dari 5% atau 0,5 dan nilai koefisien positif, maka HO ditolak. Selanjutnya ada uji F. Uji F ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama atau serentak mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Uji F memiliki rumus F0 sama dengan R kuadrat kali K dikurang 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat dikali N dikurang 1. R kuadrat sendiri merupakan koefisien atau determinan berganda. N merupakan besar sampel atau banyak data, sedangkan K merupakan banyak variabel independen. Dasar pengambilan keputusan menggunakan angka signifikansi itu apabila angka signifikansi besar dari 5%, maka H0 diterima. Dan maka angka signifikansi kecil dari 5% atau 0,5, maka HO ditolak. Selanjutnya ada uji determinasi. Uji determinasi menurut Anwar 2011 untuk berguna untuk menentukan besarnya proporsi seluruh variabel bebas terhadap variabel Y. Uji determinasi memiliki rumus R kuadrat sama dengan ESS dibagi TSS. ESS sama merupakan exponent sum square atau jumlah kuadrat yang jelas. Sedangkan TSS merupakan total sum square atau jumlah total kuadrat. Besarnya koefisien determinan berada antara 0 dan 1. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional ini berisi variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini itu ada kinerja keuangan, current ratio, return on asset, total asset turnover, dan net profit margin. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.